Wiggy, wiggy, oh, wiggy, oh, wiggy, oh. Hold up, wiggy, oh, wiggy, oh, Cause that wiggy, bitch go oh, puke when I shoot, it's on mute. That bitch go puke when I shoot, it's on mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Ramawati akan menjelaskan materi tentang termasuk ke dalam zona apakah danau, sungai, rawa, dan juga waduk. Sebelum kita menjelaskan tentang danau, sungai, rawa, dan waduk termasuk ke dalam zona apa, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari danau, sungai, rawa, dan juga waduk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI, daring perairan daratan adalah kumpulan air yang terdapat di darat seperti sungai, rawa, dan juga waduk. Lalu saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian dari danau. Nah, danau sendiri adalah suatu cekungan basin di permukaan bumi yang digenangi air dalam jumlah yang relatif banyak. Nah, air danau berasal dari banyak sumber, seperti dari sungai, air tanah, atau juga air hujan. Pengaliran air danau dapat terjadi karena penguapan, perembasan ke dalam tanah, dan pengaliran air melalui sungai. Nah, berdasarkan proses terjadinya tersebut, danau dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis. Nah, yang pertama itu ada danau tektonik. Danau tektonik sendiri adalah jenis danau yang terbentuk karena proses tektonik. Yang kedua ada danau vulkanik. Danau vulkanis adalah jenis danau yang terbentuk di kawah bekas letusan gunung api yang terisikan oleh air. Nah, yang tiga yaitu danau kars. Danau kars atau dolina adalah danau yang terjadi di daerah kapur sebagai hasil proses peleburan batu kapur sehingga membuat cekungan. Nah, danau kars ini lebih dikenal dengan sebutan dengan danau dolina. Yang keempat yaitu ada danau glasial. Danau glasial adalah danau yang terjadi karena erosi glasial pada zaman es. Contohnya itu Danau Michigan, Danau Superior, Danau Ontario, semuanya dekat dengan perbatasan antara Amerika dan juga Kanada. Nah, yang kelima yaitu danau bendungan. Danau bendungan adalah danau yang terjadi karena terbendungnya aliran sungai oleh lava sebagai akibat letusan dari gunung berapi. Yang terakhir yaitu ada danau buatan. Danau buatan adalah jenis danau yang sengaja dibuat oleh manusia itu sendiri. Selanjutnya yang kedua yaitu pengertian tentang sungai. Sungai adalah bagian dari muka bumi yang karena sifatnya menjadi tempat air mengalir. Nah, sifat yang dimaksud adalah bagian permukaan bumi yang paling rendah bila dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Nah, jenis sungai berdasarkan arah alirannya yaitu sungai konsekuen, yaitu sungai yang aliran searah dengan lerengnya. Yang kedua ada sungai subsekuen, yaitu anak sungai yang arah alirannya tegak lurus terhadap sungai konsekuen. Nah, yang ketiga yaitu sungai obsekuen, yaitu anak sungai dari sungai subsekuen yang arahnya berlawanan dengan induk sungai konsekuen. Yang keempat yaitu sungai resekuen, yaitu sungai subsekuen yang arahnya sejajar dengan induk sungai konsekuen. Nah, jenis sungai juga berdasarkan sumber airnya, jenis sungai juga dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu sungai hujan, yaitu sungai yang sumber airnya berasal dari air hujan. Kebanyakan sungai-sungai di Indonesia termasuk ke dalam sungai hujan. Nah, yang kedua yaitu sungai glaster, yaitu sungai yang aliran airnya berasal dari es yang mencair. Sungai ini terdapat di daerah beriklim dingin atau juga bersalju. Nah, yang ketiga yaitu sungai campuran, yaitu sungai yang airnya berasal dari air hujan dan dari glaster es mencair. Contohnya di Indonesia adalah sungai Membrano dan sungai Digul di Irian Jaya. Nah, untuk berdasarkan kondisi airnya sepanjang tahun, dibedakan lagi menjadi sungai episodik adalah sungai yang airnya tetap sepanjang tahun. Yang kedua yaitu sungai periodik, yaitu sungai yang masa airnya tidak tetap di sepanjang tahun. Biasanya pada waktu datangnya musim hujan, air akan meluap, dan pada waktu musim kemarau, air akan kering. Nah, yang ketiga yaitu pengertian tentang rawa. Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus-menerus atau musiman akibat
drainase alamiah yang terlambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, ataupun biologis. Nah, rawa selalu digenangi air karena kekurangan saluran atau letaknya yang rendah, baik bersifat sementara maupun sepanjang waktu, sehingga pelepasan air dari lahan tersebut menjadi lambat. Genangan ini disebabkan oleh kondisi pembuatan drainase yang sangat buruk. Rawa sendiri juga bisa merupakan suatu cekungan yang menampung luapan air di sekitarnya. Yang keempat yaitu pengertian tentang waduk. Waduk menurut pengertian secara umum adalah tempat pada permukaan tanah yang dimaksud untuk menyimpan atau menampung air saat terjadinya kelebihan air atau musim penghujan, kemudian air yang melimpah tersebut dimanfaatkan untuk keperluan pertanian dan berbagai keperluan lainnya pada saat musim kemarau. Nah, waduk sendiri adalah dibentuk secara buatan oleh manusia, bukan terbentuk secara alamiah. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri waduk. Yang pertama, tepian waduk terbentuk curam dan juga landai. Yang kedua, kedalamannya itu sekitar 30 sampai dengan 100 meter. Yang ketiga yaitu drawdown atau water level fluctuation antara 5 sampai dengan 25 meter. Nah, yang keempat, terdapat banyak letuk di bagian pinggiran. Yang kelima, pergantian air water retention time sering dan penuh pasang surut dibandingkan dengan danau yang memiliki ukuran yang lebih besar. Kemudian Negara Kesatuan Indonesia yang selanjutnya disebut wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan kesatuan wilayah daratan. Dengan begitu, Indonesia sebagai negara yang memiliki danau, sungai, waduk, dan rawa dalam UNCLOS. Adapun zona-zona laut yang berhak diklaim oleh suatu negara pantai yaitu perairan kepulauan, perairan pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, dan landas kontinen dalam UNCLOS 3 1973 sampai 1982. Nah, dalam sebuah persoalan yang ada di PBT yaitu danau, sungai, waduk, dan rawa masuk ke dalam zona apa? Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, wilayah laut, menurut Pasal 7 pula wilayah perairan sebagaimana pula yang dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 1. Wilayah laut terdiri atas wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi serta laut lepas dan kawasan dasar laut internasional yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Dengan begitu, danau, sungai, waduk, dan rawa ini termasuk dalam zona perairan pedalaman. Karena secara umum, perairan pedalaman merupakan bagian dari wilayah daratan suatu negara pantai. Perairan pedalaman yaitu semua perairan yang terletak di sebelah dalam ke arah darat garis pangkal seperti pelabuhan atau perairan yang dapat dilayari sungai dan teluk. Perairan pedalaman merupakan semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah di pantai-pantai Indonesia, termasuk semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup Undang-Undang Nomor 6 1996. Perairan pedalaman ini mengacu pada pasal 50 UNCLOS mengenai penarikan batas penutup. Penentuan mengenai penetapan batas perairan pedalaman diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002. Adapun jika di tepi sebuah pulau atau daratan terdapat sungai yang mengalir langsung ke lautan, maka mulut sungai tersebut dapat ditutup dengan sebuah garis lurus yang merupakan satu kesatuan sistem garis pangkal. Garis lurus ini harus ditentukan dengan menghubungkan dua titik pada garis air rendah yang melintasi sungai, sebagaimana pula dijelaskan dalam pasal 9 UNCLOS. Itu saja yang dapat kami sampaikan.